yang senang. Sai songoni di tanda Tuhan tajolmai, nama nguloi hata nanina sabang soi hapor seaoni do parti Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 13 September 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alangkah lebih baik kalau saya mulai membaca dari ayat 3, dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan kita pada saat ini, ada orang yang mengatakan bahwa kita telah jatuh dan masuk ke dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena penyakit COVID-19 yang melanda dunia. Bahkan negeri kita begitu terpukul karena keadaan demikian. COVID-19 menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Selain daripada terpapar karena sakit penyakit, tapi COVID-19 menimbulkan banyak kesengsaraan. Yaitu ada di antara kita yang selama ini dengan penghasilan yang mencukupkan dalam kehidupan rumah tangga, tapi karena COVID-19 dengan keterbatasan dalam setiap gerak hidup kita, sehingga banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi. Bahkan ada orang yang sampai
diputuskan atau putus dari pekerjaannya, di PHK. Tentu hal ini saudara-saudara bisa kita katakan atau kita kategorikan COVID-19 menyengsarakan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesengsaraan kita, kata Apostel Paulus, kita boleh bermegah. Kita bermegah bukan karena peristiwa ini terjadi atau keadaan yang kita alami itu. Tapi kita boleh bermegah dalam kesengsaraan kita karena ada pengharapan kita, yaitu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus, memberikan suatu kepastian kepada kita bahwa pengharapan kita bisa keluar dari persoalan yang berat ini. Bagi saudara-saudara yang mungkin karena sakit, jangan putus harapan. Kita punya harapan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam diri kita melalui pimpinan Roh Kudus, memberikan kepada kita kekuatan, ketahanan untuk menerima apa adanya oleh karena sakit penyakit tersebut. Kita punya pengharapan bahwa ada Tuhan kita yang sungguh-sungguh setia dan mau memperhatikan hidup kita, di mana Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan buat yang kena penyakit. Dan kesengsaraan lain yang mungkin ditimbulkan oleh karena penyakit COVID-19, kita yakin dan kita punya pengharapan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak akan membiarkan hidup kita tidak memiliki sesuatu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa burung yang di udara, walaupun dia tidak menabur, tapi Tuhan memeliharanya. Dan bunga yang di padang, dia memberikan pakaian kepadanya. Pengharapan bahwa Tuhan selalu mencukupkan kehidupan kita, inilah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, dan Roh Kudus dapat menguatkan hati kita untuk tetap bertahan, dan kita yakin kita dapat keluar dari kesengsaraan yang kita alami pada saat ini. Untuk itu saudara-saudaraku, jangan pernah putus harapan. Kalau kita mengandalkan pikiran atau manusia, mungkin pengharapan kita bisa saja sia-sia dan tidak memiliki atau memperoleh apa-apa. Tapi jika kita tetap punya harapan bahwa Tuhan akan selalu memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita, kita yakin kita akan kuat dan kita akan menerima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jangan pernah putus berharap, tapi selalulah berharap bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu peduli, Tuhan kita itu mau menolong kita dalam keadaan sesulit apapun. Itulah iman percaya bagi orang percaya. Dan inilah
yang menjadi hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus dalam segala sesuatu yang menyesakkan dan kesengsaraan yang dia terima. Dia mengatakan bahwa itu adalah merupakan ujian supaya dia semakin kuat dan tetap tabah, dan dia tetap tekun untuk menghadapi segala sesuatunya itu, dan pada akhirnya apa yang diimani, yaitu bahwa pengharapannya tidak pernah sia-sia. Pengharapan orang Kristen, pengharapan kita adalah kepastian, tidak pernah mengecewakan, tapi selalu akan memperoleh apa yang kita harapkan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap berharap. Mari tetap tekun. Ujian yang kita alami ini suatu saat akan menghasilkan hasil yang dapat memberikan kesenangan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan dan menumbuhkan pengharapan dalam diri kami, bahwa Tuhan selalu peduli dan campur tangan dalam kehidupan kami, sesulit apapun yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya kesengsaraan yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu akan segera berakhir, dan kami akan boleh memperoleh apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan ke depan, bahwa Tuhan tidak akan mungkin mengecewakan hati kami. Begitu banyak persoalan hidup kami Tuhan. Pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu campur tangan di dalam diri kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa suatu saat kami akan menerima sukacita dari Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang tengah terpapar oleh karena penyakit COVID-19. Biarlah mereka tetap berharap bahwa Tuhan itu sungguh baik dan selalu peduli dan mau memperhatikan hidup mereka. Bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi mereka. Untuk itu, biarlah mereka tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Banyak di antara jemaat-Mu yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Kami tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.